ketemu lagi bareng gua Yayit Muhammad. Kesempatan kali ini gua mau nge-review ban yang ada di depan kalian coy. Ban medium compound dari Maxxis Diamond gitu ya. So, jadi ban ini tuh sebagus apa, sekeren apa, dan nyaman enggak untuk dipakai harian. So, buat teman-teman yang penasaran bisa ditonton terus aja videonya. Barangkali video ini bisa membantu buat teman-teman yang pengen nge-upgrade bannya jadi lebih proper gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran ikutin terus videonya coy. Oke boy, jadi kalau kemarin kita udah pernah ngebahas ban soft compound dari R46 Corsa Platinum yang linknya ada di sini ya, kekurangan kelebihannya soft compound untuk dipakai harian. Jadi teman-teman yang mau nonton bisa klik aja linknya di sini. Dan sekarang kita bahas ban medium compound dari Maxxis Diamond ini coy. Oke, jadi sebelum kita bicara soal medium compound secara garis besar, di sini gua mau nge-review bannya dulu secara fisiknya dulu gitu ya. Oke, jadi di sini bannya ukuran 90/90 14. Jadi ban ini tuh ukuran ban matic untuk dipakai di belakang ya, belakang ban matic gitu. Oke, sekarang kita lihat kembangnya. Oke boy, jadi ini sisi kembangnya ya. Kurang lebih bentuk kembang bannya tuh kayak gini. Di sini terlihat ada garis tengah yang meliku-liku sama garis melengkung di sisi kanan sama di sisi kirinya gitu ya. Nah, jadi fungsinya biasanya untuk garis tengah yang melengkung ini yaitu untuk memecah air ketika ban ini mengaspal di aspal yang basah gitu ya. Kalau misalkan ini hujan, bannya ini melewati aspal yang basah atau yang tergenang air, nah garis ini tuh berfungsi untuk memecah air tersebut gitu ya, agar si ban ini tuh tetap memiliki grip gitu ya ketika melewati aspal yang basah gitu. Dan kalau misalkan kita lihat secara detail lagi di bagian kembang ban ini, ada yang paling unik dari ban Maxxis Diamond ini coy, yaitu ada di bagian sini coy. Nih, bagian sini sama bagian sini nih, kiri kanan paling luarnya dia ada motif segitiga-segitiga gitu kayak sisik ular. Dan katanya sisik ular ini berfungsi untuk kalau misalkan kita nikung tetap dapat cangkraman gitu ya, tetap dapat gripnya gitu, jadi nggak slip dan tetap bisa dipakai buat nikung-nikung lah gitu, karena adanya diamond ini coy, motif-motif segitiga sisik-sisik ular gini gitu coy. Jadi ban ini bisa dipakai buat tikung gitu ya. Informasi yang gua dapat sih seperti itu gitu, fungsi dari motif-motif sisik ini coy. Ini kayak gitu, keren sih menurut gua. Bannya nggak monoton gitu ya, nggak yang garis-garis doang, tapi dia memiliki motif kayak gini coy, keren banget gitu. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian ban yang lainnya ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi seperti ini ya, sisi depan paling luar gini, si ban ini tuh punya lengkungan yang benar-benar melengkung gitu ya. Jadi ban ini tuh benar-benar kelihatan kayak ban soft compound gitu nih, kayak gini ya. Jadi ban ini tuh bisa dikatakan ban yang donat gitu ya, kayak ban-ban soft compound ya. Keren sih. Jadi kayaknya untuk pakai nikung juga ini kayaknya enak. Nanti kita coba pasang di ban motor gua ya, dan kita coba test drive pakai ban Maxxis Diamond ini coy, bener gak nyaman untuk pakai nikung atau enggak gitu. Oke, jadi ban ini tuh sebetulnya produk dari, aduh nggak kelihatan ya, sini ada tulisan Taiwan ya. Nah, di sini tuh sebetulnya ban ini dari produk Taiwan, cuman diproduksinya dia di Indonesia coy. Ini produksinya Indonesia, keren sih. Jadi kurang lebih untuk review bannya seperti ini. Jadi kita langsung bahas aja untuk medium compoundnya coy. Oke boy, jadi berbicara tentang jenis ban atau kompon, untuk sharing-sharing aja gitu ya. Ini sekedar informasi aja, sedikit ilmu dari gua gitu ya. Jadi kalau mau ciri-ciri medium compound itu, kalau misalkan kita tekan kayak gini, nah ini tuh teksturnya agak keras, terus
dia ninggalin garis ya nih. Nah, ini ninggalin garis, tapi lama-kelamaan dia langsung hilang gitu ya, nggak lama pas kita tekan gini garisnya lama-lama langsung hilang gitu. Nah, kalau misalkan soft compound kayak gini, kalau misalkan kita tekan terus teksturnya tuh dia empuk banget kayak penghapus pensil gitu ya teksturnya. Terus kalau misalkan kita lepas gini, si garis kukunya ini hilangnya lama coy, hilangnya lama. Beda dengan medium compound ini coy. Kita tekan kayak gini terus kita lepas, si garisnya nggak lama langsung hilang gitu. Dan berbicara tentang medium compound secara garis besar, ban ini tuh benar-benar cocok banget untuk dipakai harian, dipakai touring, ataupun dipakai buat ya iseng-iseng doang gitu ya. Karena apa? Ban ini tuh punya keunggulan coy. Keunggulannya apa? Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Jadi kalau misalkan di aspal panas, dia bakalan nyekram banget. Terus kalau misalkan cuacanya tiba-tiba langsung hujan, langsung becek, si ban ini tuh gak bakal kehilangan daya cengkramnya gitu ya. Jadi dia bisa beradaptasi langsung gitu. Kalau misalkan dari hujan ke panas ke hujan, ban ini tetap bisa beradaptasi dengan aspal gitu ya. Beda dengan ban-ban hard compound gitu ya, dia enaknya dipakai panas doang. Kalau tiba-tiba hujan, kadang langsung tergelincir gitu ya, langsung licin gitu bannya. Beda dengan medium compound ini coy. Jadi kenapa gue bisa bilang ban ini rekomen banget untuk dipakai harian, seperti yang gue bilang tadi, ban ini bisa beradaptasi dengan lingkungan lah, dengan aspal ya. Kalau misalkan lagi hujan ya ini masih grip, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi, wah ini ban benar-benar bisa beradaptasi gitu ya, seperti bunglon gitu. Oke, jadi untuk berbicara medium compound secara garis besar sih seperti itu aja. Kalau misalkan teman-teman ada tambahan ataupun masukan lain bisa ditulis di kolom komentar. Dan sekarang gua mau coba pasang ban ini di motor gua gitu ya. Kira-kira fitmentnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Oke, bisa teman-teman ikutin terus videonya coy. Bannya tadi udah kita review, udah kita bahas, dan ini udah kita pasang. Kurang lebih kira-kira kalau udah dipasang di motornya jadinya kayak gini. Dan looknya ini benar-benar ngedonat banget ya, ngedonat banget nih. Nah, jadi kayak bahan-bahan soft compound lah gitu. Cuman ini di sini kasusnya banyak garis-garisnya gitu. Cuman kalau yang ini kan nih yang soft compound nih, garisnya minim banget, terus juga gak ada garis tengahnya di sini. Dan ini benar-benar bahan buat balap sih sebetulnya ya, bukan buat harian kalau yang ini. Nah, sedangkan yang ini dia cocok banget buat dipakai harian gitu ya. By the way, kalau misalkan suaranya agak jelas, mohon maaf ya di sini karena lagi hujan di sini. Nah, jadi by the way ini ban juga cocok banget untuk dipakai nih musim hujan seperti ini ya. Kenapa? Karena ban ini mudah beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Jadi mau nih aspal panas, tiba-tiba kedingin, kekering kayak gitu, ban ini cocok banget buat beradaptasi gitu di lingkungan apapun gitu. Oke, karena ini hujan dan suaranya gak jelas, jadi videonya cukup sampai di sini dulu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain tentang video ini yang udah kalian tonton tentang ban ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu biar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua coy. Oke, gua Jajit Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya coy.